Selasa Kliwon yang keramat. Pukul 17, tanggal 17, Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi tinggi. Letusan dahsyat yang mengejutkan membuat masyarakat Kabupaten Flores Timur panik. Letusan Lewotobi pada Selasa sore itu bahkan jauh lebih besar dari letusan tahun lalu. Tapi benarkah Lewotobi yang bagi masyarakat lokal sangat sakral sedang mengirim pesan gaib untuk gunung lain di Indonesia? Akankah gunung-gunung di Pulau Jawa dan Sumatera juga akan erupsi besar? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kabar mengejutkan datang dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi sangat besar hingga mengeluarkan ledakan dan getaran menakutkan. Hari itu, Selasa Kliwon yang keramat saat Lewotobi memberi kepanikan. Secara spiritual, letusan pada pukul 17 di tanggal 17 itu menyirat pesan misterius. Seorang ahli supranatural bahkan melihat ada sejumlah keganjilan misteri. Banyak keganjilan misterinya. Karena keganjilan misterinya itu di sana itu, kalau boleh Bunda bilang ya, itu banyak orang-orang sesepuh atau orang-orang pintar semacam kayak ya dukun ya segala macam lah ya. Soalnya masih ada ibaratnya kayak orang perjanjian gitu di antara dari zaman nenek moyangnya itu. Ada yang nantinya kalau dulu istilahnya adat istiadat mereka lah ya, entah itu memberikan sesajen atau apa. Ini sekarang ini karena banyak sekali kemodern jadi hampir mau dilupakan. Tapi di saat seperti ini nih seperti marah, kalau kita bilang seperti marah. Konon, gunung tersebut ada penjaga gaib yang berwujud naga yang saat ini sedang murka. Kemurkaan itu dipercaya sebagai akibat ada sesuatu yang tidak lagi ditepati. Naga yang selama ini dipercayai menjaga gunung tersebut marah karena yang ada sesuatu yang diingkari. Nah, itu perjanjian dalam misterinya ini yang kita bahas. Nah, karena kita bahasnya itu di situ ada, itu sebenarnya gunung kembar itu sebenarnya itu adalah seekor ular naga, semacam kayak ular naga. Nah, jadi meletusnya dia itu bukan karena apa? Karena dia kemarahan dia itu, dia bertapa sudah ini, apa yang dibuat pengayoman di penduduk warga sana. Selama ribuan tahun, Gunung Lewotobi dijaga oleh leluhur, di mana ia menjaga agar Lewotobi tetap tidur abadi. Para tetua adat dengan penuh hormat juga terus merawat tradisi memberi sesaji dan ritual sehingga semua terasa harmoni. Tapi kini ada tradisi yang mulai tergantikan. Akibatnya, penjaga gaib yang menjaga Lewotobi mulai mengeluh hingga gunung mengalami kontraksi sampai akhirnya erupsi. Nah, itu sebenarnya ular tapa yang Bunda lihat. Ular yang sudah beberapa ribu tahun bertapa di situ karena dulunya sering dikasih sesajen yang ini, akhirnya dia sudah mulai tidak dinikan, marah. Kemarahannya itu tadi dia bergerak, dia ini, akhirnya meletuslah. Pasir-pasir banyak ini, tapi alhamdulillahnya kalau Bunda ya, korban untuk ini enggak, tapi suasananya itu semacam kayak mencekam. Gunung Lewotobi merupakan gunung kembar. Masyarakat setempat
mengidentifikasi sebagai Lewotobi laki-laki dan perempuan. Lewotobi perempuan lebih tinggi dari Lewotobi laki-laki. Tetapi yang paling aktif justru Lewotobi laki-laki yang pada letusan kemarin disertai getaran hebat. Penduduk lokal meyakini bahwa dua gunung itu merupakan pasangan suami istri yang saling menjaga. Iya, kan aku bilang itu ular tapa itu ular perempuan dan laki-laki gitu. Jadi yang sudah bertapa sampai beratus, istilahnya bertahun-tahun. Memang harus waspada, letusan Gunung Lewotobi bisa membawa dampak sangat buruk karena para penunggu gaibnya murka. Tapi benarkah Lewotobi sangat disakralkan? Sosok seperti apa yang menjadi penjaga gunung keramat itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bagi warga lokal, Lewotobi laki-laki dan perempuan bukan gunung biasa. Kekeramatannya diakui, sehingga banyak orang yang datang bukan bertamasya, tapi bertapa. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh untuk memperdalam ilmu tertentu lewat ritual-ritual sakral. Situasi itulah yang membuat Lewotobi terasa diselimuti oleh aura metafisika. Kalau dibilang mistik dan misteri, oh iya, karena memang banyak istilahnya orang yang datang untuk berkunjung di situ bukan pariwisata, tapi sedikitnya itu semacam memperdalam ilmu. Ada juga yang pemujaan, nah seperti itu. Suasana sakral masih sangat terawat hingga beberapa tahun lampau. Banyak ritual-ritual yang dilakukan sebagai upaya menyelaraskan alam yang ada di sekitaran gunung. Sejumlah prosesi dilakukan bukan semata beraroma metafisika, tapi demi menjaga harmoni antar semesta yang saling berkaitan. Saya bilang itu gunung itu tadinya sering diberikan makan, ibaratnya kalau orang bilang tuh jadi diritualin, diinikan, dibilang sakral, memang sakral gitu loh. Itu karena sekarang itu sedikitnya itu sudah nggak seperti dulu gitu loh. Kalau dulu itu ada sesepuh, istilahnya kepala suku, kalau ini tuh sering memberikan sesajen. Sejak kembali aktif hingga letusan terakhir hari Selasa kemarin, sesungguhnya Gunung Lewotobi sudah dijaga secara spiritual. Banyak tokoh kebatinan yang ikut berjaga-jaga agar gunung tidak meletus. Tapi rupanya kekuatan semesta jauh lebih besar sehingga tetap saja mengalami letusan besar. Penunggu alam gaib di Gunung Lewotobi juga gagal mengendalikan pusaran kemarahan yang menjadi pemicu ledakan dahsyat. Itu penunggunya hebat-hebat itu. Itulah keajaiban Allah ciptakan ya. Sebenarnya kalau dibilang ada ya memang itu perjalanan sih ya. Perjalanan alam yang harus dia inikan. Karena memang di sana itu pulaunya kan nggak terlalu besar. Gitu. Memang ada sejarah-sejarah yang perlu diinikan lagi, karena yang jelas itu kalau aku bilang gunung kembar itu suami istri itu memang mengandung misterinya tinggi. Tapi benarkah letusan Gunung Lewotobi menjadi awal dari letusan gunung lain? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Letusan Gunung Lewotobi. Laki-laki yang sangat dahsyat, bukan sekadar bencana alam, tapi jauh lebih dalam sebagai sinyal akan ada bencana besar.
Erupsi Lewotobi juga diyakini menjadi peluit untuk dimulainya letusan-letusan gunung yang lain. Dan erupsi Lewotobi langsung disambut oleh letusan Gunung Marapi. Tidak butuh waktu lama, Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ikut bereaksi. Kalau aku itu adalah suatu inian karena berhubungan dengan nantinya daerah Bali, terus di daerah Jawa karena itu nanti larinya mesti ke Jawa. Seperti juga bersangkutan nantinya masuk ke yang lain karena getaran dia bukan hanya di peletusan seperti itu, tapi antara kalau orang penelitian itu gerakan bumi yang akan ini. Jadi yang gunung yang lainnya itu akan juga ikut. Serangkaian letusan gunung berapi akan terus terjadi. Puncak mara bahaya akan datang saat sejumlah gunung keramat di Pulau Jawa meletus bersamaan. Benarkah waktunya tidak akan terlalu lama lagi? Berapa bulan lagi ada gunung yang benar-benar dahsyat meletus di daerah Pulau Jawa. Itu yang akan benar-benar membuat kita sedikit pontang-panting itu. Itu yang tidak disangka-sangka itu. Gunung yang tadinya tidak diinikan, tahu-tahu dahsyat. Kalau aku bilang saya tidak boleh mengatakan terlalu jujur karena kuasa Allah ya, tapi kita mudah-mudahan diri kita itu bisa menyadarkan diri bahwa Allah lah penciptakannya gitu loh. Setelah letusan Lewotobi laki-laki pada Selasa Kliwon yang disusul letusan Marapi di Sumatera Barat, akan ada lagi dentuman dahsyat gunung berapi. Beberapa gunung yang sudah dinyatakan tidak aktif bahkan akan mulai menggeliat. Beberapa bahkan pertandanya sudah mulai terlihat, termasuk gunung di Jawa Barat yang selama ini tidak banyak bereaksi. Itu akan terjadi lagi yang lebih dahsyat lagi, banyak yang Bunda lihat itu seperti itu. Ya kita memang waspadalah ya, karena ini banyak juga yang tadinya sudah tenang pun akan mengguncang gitu loh. Gunung yang tadinya sudah tenang pun yang dianggapnya nggak mungkin meletus sudah dijinakan, sudah ini. Alam tidak bisa seperti itu. Lewotobi laki-laki mengalami erupsi dahsyat pada Selasa Kliwon yang keramat. Letusan itu diyakini akan menjadi tiupan peluit untuk gunung lain ikut meletus. Tapi semogalah semua yang menakutkan tidak terjadi. Terutama letusan gunung-gunung keramat di Pulau Jawa yang sangat berbahaya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.